Ya, Salam. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan terima kasih buat yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi kebahagiaan akhirnya guys. Jadi setelah 9 tahun channel YouTube saya dibuat dan sekitar beberapa hari kemarin akhirnya bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube ya, karena sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, dimana saya bisa mendapatkan monetisasi ini membutuhkan waktu 9 tahun. Wow ya, sangat lama sekali. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa YouTube saya itu bisa mendapatkan monetisasi atau bisa dimonetisasi itu selama 9 tahun. Nah, kalau lihat dari ya, ini bergabungnya saya itu bergabung pada Juli tanggal 20 pada tahun 2012 ya, sangat lama sekali ya. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2021 ini hampir 9 tahun ya. Hampir 9 tahun sudah terbentuk channel YouTube ini. Nah, kenapa kok bisa sampai 9 tahun lalu baru bisa dimonetisasi sampai sekarang. Nah, ada beberapa alasan kenapa YouTube saya ini bisa dibilang terlambat ya untuk dimonetisasi, karena kalau lihat dari pembuatannya itu sudah sangat lama sekali, yaitu pada tahun 2012 YouTube ini sudah ada. Nah, saya akan sharingkan kenapa kok YouTube-nya bisa lama sekali dimonetisasi. Apakah karena kualitasnya tidak bagus? Bisa jadi, atau karena hal-hal lainnya. Nah, baik, saya akan ceritakan bagaimana saya membangun YouTube ini dan akhirnya bisa dimonetisasi ya. Jadi kalau kalau tidak percaya, saya coba ya, saya klik salah satu video saja, video tentang ini saja ya, review jujur Angelit. Ini ya, nanti kalau sudah ada videonya itu YouTube kita sudah dimonetisasi ya. Jadi ada pendapatnya. Nah, bahasa sederhananya bisa menghasilkan uang lah, tapi yang kita tidak tahu kan. Jadi baru sekali ya, baru dimonetisasi oleh pihak YouTube, dan itu pun baru beberapa hari ini. Nah, jadi itu apa perbedaan YouTube yang belum dimonetisasi atau yang sudah dimonetisasi. Nah, jadi tanpa berlama-lama saya akan jelaskan kenapa YouTube saya itu tergolong sudah lama, sudah dibuat, tetapi monetisasinya baru pada bulan Juni ini, tepatnya sekitar hari Rabu ya, ya. Dan peninjauan dari pihak YouTube itu kemarin saya tidak salah itu tidak kurang dari 24 jam ya. Nanti saya ceritakan bagaimana saya bisa ditinjau oleh pihak YouTube itu secepat itu ya. Jadi nanti saya akan ceritakan. Nah, saya akan menceritakan alasan kenapa kok YouTube-nya udah lama tapi baru bisa dimonetisasi sekarang ya. Yang pertama itu alasannya karena memang dari pihak YouTube sebagai syarat sebuah channel YouTube dimonetisasi itu adalah harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 1 tahun terakhir ya. Jadi kalau 27 Juni sekarang berarti dihitung itu mundur ke 27 Juni 2020. Nah, itu harus 4000 jam tayang. Nah, kalau untuk YouTube saya sendiri kemarin sih memang ke 1000-nya itu sudah lama. Untuk pengikutnya 1000 itu sudah lama, tetapi untuk jam tayang itu sangat susah sekali ya, karena kalau kita tidak sering upload, tidak sering membuat konten itu, maka nanti jam tayangnya bisa berkurang setiap harinya, karena kita kan bulannya itu selalu maju dan yang dihitung itu hanya video-video yang diupload dalam rentang waktu 1 tahun atau 12 bulan ke belakang. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi saya akan rangkumkan apa alasan
saya dulu tidak memonetisasi ataupun YouTube ini tidak berkembang. Akhirnya setelah 9 tahun baru bisa dimonetisasi. Yang pertama itu karena pada waktu tahun 2012 ketika YouTube ini dibuat atau akun YouTube ini dibuat, itu memang saya tidak tahu dan tidak paham apa sih kegunaan YouTube ini ya. Kalau 2012 dulu kan memang kita media sosialnya atau YouTube itu tidak se-booming sekarang saya rasa ya, karena dulu ya ketika ada aplikasi baru, website baru ya saya coba, saya buat akun dan itu didiamkan saja. Akunnya tidak dikreasikan, tidak diupload sebagai video dan sebagainya, dan baru tahu itu setelah memang banyak youtuber, artis-artis yang sudah bisa menghasilkan dari YouTube ini. Makanya pengetahuan itu sangat penting ketika kita melihat suatu aplikasi atau website baru yang sekiranya bisa membantu kita atau mendapatkan income dari situ. Nah, itu alasan pertama. Itu memang saya tidak tahu dulu YouTube ini untuk apa dan tidak paham juga bagaimana menggunakannya, karena dulu itu bahkan Facebook dan sebagainya itu belum se-booming sekarang, belum seramai sekarang yang memakai. Bahkan saya juga pernah memakai suatu jaring sosial yang bernama Friendster ya dari dulu ya. Jadi sejak saya kuliah itu saya menggunakan Friendster. Nah, untuk YouTube itu sendiri memang sangat susah karena dulu jaringan ini tidak sekencang sekarang. Kita dulu, saya ingat waktu kuliah di 2012-an itu, kita kalau mau internet kita harus pergi ke warnet. Nah, dan itu juga ada biayanya untuk satu jam penggunaan warnet itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa YouTube ini tidak berkembang dan 9 tahun baru bisa dimonetisasi? Yang kedua itu karena tidak ada alatnya dulu ya. Jadi 2012 itu kita masih, bukan kita ya, hampir semua itu kita masih menggunakan BlackBerry waktu itu. Jadi untuk saya pribadi memang tidak ada HP kamera waktu itu ya. Jadi untuk membuat konten, untuk membuat video itu sangat tidak mendukung lah seperti itu ya. Jadi alatnya yang membuat saya tidak bisa berkreasi waktu itu, meskipun memang saya sangat menyukai pembuatan video atau kreator video seperti itu. Nah, itu yang kedua, tidak ada alat atau kamera yang bisa dipakai untuk mengambil gambar atau membuat kreasi sebagainya. Namun seiring dengan berjalan waktu ya kita bisa mengimprovisasi itulah ya. Tidak harus punya kamera dan tidak harus mempunyai alat yang canggih. Bahkan sekarang kalian enak, HP sekarang sudah bisa membuat video ya. Maksudnya HP sekarang sudah didukung dengan kamera-kamera yang canggih, tanpa harus membawa kamera yang besar pun. Dengan adanya kamera HP itu kalian sudah bisa membuat kreasi video ya, apapun yang kalian inginkan. Nah, itu. Lalu alasan yang ketiga YouTube-nya tidak berkembang itu karena jarang upload. Nah iya, tentu jarang upload video itu sangat mempengaruhi ya, terutama untuk jam tayangnya. Jadi meskipun pengikut kita, subscriber kita sudah 1.000 atau 1.000, nah biasanya untuk jam tayang ini memang sangat susah dipertahankan. Jadi salah satu cara yang untuk mempertahankan jam tayang ini dengan cara mengupload setiap hari atau setiap minggu lah seperti itu ya. Jadi setiap minggu itu kita ada video yang diupload biar para penonton dimanapun mereka itu bisa mengklik video kita, dan itu akan menjaga atau menambah dari jam tayang kita ya. Karena ya itu alasan yang ketiga, jarang upload video ya. Ya itu memang ya 2012 itu kan teknologi belum secanggih sekarang. Jadi HP pun masih banyak HP jadul waktu itu ya, HP senter kalau kami bilang. Jadi itu ketiga. Jadi kita sudah 3 alasan ya kenapa baru setelah 9 tahun baru bisa dimonetisasi YouTube saya ini. Jadi yang pertama itu karena tidak tahu dan tidak paham bagaimana menggunakan YouTube ini.
Jadi sekarang setelah kita ya begitulah ya, setelah kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia, di lingkungan sekitar, akhirnya kita juga akan memahami untuk apa kegunaan YouTube nih. Yang kedua itu memang tidak ada alatnya dulu ya, tidak ada kamera dan sebagainya yang mendukung. Yang ketiga karena jarang upload ya, itu juga berhubungan dengan karena tidak tahu dan tidak ada kamera itu, otomatis saya jarang upload video di sini dan cenderung channel ini terlupakan ya. Jadi kayak seperti biasa lah, kayak aplikasi-aplikasi yang memang saya pikir dulu YouTube-nya tidak berguna lah gitu ya. Jadi setelah buat akun bingung cara penggunaannya, ya udah ditinggal aja, didiamin saja. Akhirnya selama beberapa tahun itu uh, sampai ke tahun belakangan itu saya upload pertama kali lagi, baru buka YouTube itu kalau tidak salah 4 tahun yang lalu ya. Jadi sekitaran 2017 ini saya lumayan sering mengupload video. Akhirnya ya terjadilah video-video seperti ini ya. Apapun yang bisa kita upload, saya upload maksudnya. Jadi apapun yang bisa saya uploadkan saja ke YouTube ya, karena memang tujuannya kita juga tidak mengejar monetisasinya, karena kita istilahnya sebagai galeri video saja kalau untuk saya. Jadi setiap media sosial saya gunakan untuk media galeri, baik itu video dan foto. Jadi ini ya kalau kalian lihat dari video 2017 sampai ke sekarang itu berubah-ubah ya, karena memang ya lebih bisa dibilang ini baru namanya konten kreator sejati ya. Jadi apapun yang yang ingin diupload sajalah ke sini gitu ya. Jadi ya sering berjalannya waktu ya, makin kesini makin belajar lah kita kira-kira apa saja yang akan kita upload nanti ya. Yang penting itu memenuhi keinginan para pemirsa lah, para penonton YouTube. Lanjut, kita alasan keempat ya. Nah, alasan keempat ini yang menjadi persoalan untuk kita secara hampir semua orang ya. Saya pernah melihat di salah satu tip and trick ketika ada salah satu YouTuber yang memberikan tips agar subscriber kita itu cepat bertambah atau jam tayang kita bertambah dengan cara kita bersama-sama memberi ya. Artinya memberi terlebih dahulu. Nah, memberi ini bisa berbagai macam ya, dengan cara kita subscribe dulu channelnya, lalu tonton, kita like, komen mereka, dan biasanya untuk youtuber pemula mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Artinya nanti mereka akan subscribe balik. Nah, itu lumayan untuk menambah subscriber kita. Nah, itu yang membuat saya kemarin lama mencapai 1000 subscriber ya, karena memang secara manusia lah kita kadang kita tidak mau mensubscribe dulu channel-channel orang, apalagi untuk yang sudah jutaan follower subscribernya ya, pengikutnya. Nah, sebetulnya salah satu tips agar subscriber kita cepat bertambah itu dengan kita terlebih dahulu memberi subscriber ke channel-channel YouTube, terutama yang YouTube pemula ya. YouTube pemula itu bisa di bawah seribuan subscriber, di bawah 500 subscriber. Nah, biasanya mereka membalas, ikuti ulang atau ikuti YouTube kita atau subscribe YouTube kita. Nah, dan hati-hati jangan sampai ada komen-komen yang minta didukung di itu kan. Nah, biasanya berdasarkan peraturan YouTube itu tidak boleh, nanti bisa dianggap spam atau sebagainya ya. Jadi itu. Nah, itu ada 4 alasan yang saya rasa kenapa YouTube saya itu bisa dimonetisasi itu setelah 9 tahun saya membuat akun ini. Meskipun uploadnya itu mulai lagi kemarin pada tahun 2017. Jadi lumayan tuh 5 tahun ya tidak diapa-apakan. Jadi dari 2012 ini ya. Nah, bayangkan kalau saya aktif dari 2012 itu sudah berapa pengikut saya ya. Jadi ya untuk saat ini pengikut saya itu sekitar 1000-an ya, 1000-an lebih lah ya.
satu setengah lah, 1.500 dan itulah. Jadi dari 2012 sampai 2017 itu berarti kan 5 tahun saya tidak upload video. Jadi saya bisanya cuma membuat akun saja menggunakan email saya, tetapi tidak mau apa-apakan di YouTube ini. Akhirnya ya YouTube-nya terbengkalai atau tidak diurus seperti ini ya. Jadi akhirnya kemarin kita 2017 kita upload lagi dan lumayan banyak ya, sudah 100-an lebih videonya ya. Jadi begitu. Tapi ya puji Tuhan lah untuk sekarang sudah bisa dimonetisasi ya. Meskipun memang belum kelihatan karena Google AdSense itu dikirim katanya setelah pendapatan kita di YouTube itu mencapai $10 ya, minimal itu $10 baru kita dikirim. Nah, sedangkan saya karena baru mulai baru minggu ini ya dimonetisasi, dan itu pun baru sekitar $0, lah 0, sekian dolar gitulah ya. Jadi masih sangat jauh sekali perjuangannya ya. Jadi buat teman-teman doakan agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan tontonan-tontonan yang menarik yang bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tapi kalau memang pun kalian tidak suka, tidak masalah, silahkan kalian unsubscribe ya. Semoga kalian mendapatkan channel-channel yang sesuai dengan kemauan kalian ya, seperti itu. Jadi saya juga mohon maaf kalau memang channel saya tidak berkenan buat kalian. Semoga ya tujuan saya memang ingin menginformasikan, mengedukasi, dan menghibur lah intinya. Jadi untuk sekarang memang saya jujur belum ada fashionnya ke video saya itu mau jadi seperti apa ya. Jadi di sini kalau kalian lihat saya itu pernah olahraga, vlog, nyanyi, dan bahkan channel saya itu dikenal sebagai channel musik ya. Karena banyak musik sebetulnya yang di sini. Nah, ini sudah lumayan banyak. Nah, jadi ya tolong mungkin kalau kalian ada ide atau inspirasi kira-kira channel ini mau dibawa kemana nanti ya. Jadi ya kemarin kalau saya lihat dari postingan saya, jadi karena channel ini dari pertama sudah random, akhirnya saya randomkan semua videonya. Jadi apa yang saya suka, apa yang sedang tren, saya buat videonya. Saya gunakan untuk menginformasikan, mengedukasi penonton-penonton atau para subscriber saya yang sudah setia mendukung saya. Dan saya sangat berterima kasih untuk kalian semua yang telah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang selalu menonton. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya sangat terima kasih. Dan ya salah satu tipsnya untuk menambah subscriber itu dengan tidak pelit memberi subscribe ke channel-channel YouTube orang, terutama orang-orang yang baru memulai YouTube ya. Jadi mari kita saling dukung untuk ini. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya melakukan peninjauan untuk monetisasi YouTube ini. Jadi kalau di YouTube itu YouTube Program Partner ya, jadi YPP. Nah, itu biasanya kalau saya lihat dari video-video orang lain yang saat YouTube mereka bisa dimonetisasi, biasanya sampai 2-3 hari, bahkan sampai seminggu, bahkan bulanan baru dibalas oleh YouTube. Nah, sedangkan saya kemarin hanya tidak sampai 24 jam lah ya, seharian gitu lah ya, sudah bisa dimonetisasi. Jadi ketika jam, kan kemarin saya nunggunya itu di jam tayangnya, karena untuk subscribernya itu sudah 1 ribuan, tapi untuk jam tayang itu memang masih jauh sekali, masih 3 ribuan. Kemudian akhirnya setelah 4 ribuan channel saya bisa dimonetisasi, dan itu saya lakukan cara beberapa tips nanti ya, tips yang saya lakukan, tips and tricks yang saya lakukan. Kenapa bisa secepat itu ya? Karena biasanya kalau di pengalaman youtuber saya pernah lihat itu bisa sampai 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu baru bisa di-upload atau bisa diterima oleh YouTube untuk peninjauan monetisasinya. Nah, nanti saya ceritakan apa saja sih yang saya lakukan kemarin ketika saya memonetisasi YouTube saya, dan ditinjau itu tidak lebih dari 24 jam, tidak salah waktu itu ya. Nanti saya akan bagikan tips and trick, dan itu dijamin aman tanpa ada tipu-tipuan dan sebagainya. Itu dijamin aman. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan YouTube agar peninjauan YouTube kita untuk dimonetisasi itu cepat
tanpa harus menunggu berhari-hari begitu. Oke, baik, mungkin itu yang saya bagikan dulu ya untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe YouTube ini. Semoga salah satu video yang ada di YouTube ini bisa menjadi video yang kalian sukai ya, yang memberi inspirasi kalian, memberi edukasi kalian, bahkan bisa menghibur kalian begitu ya. Jadi salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kekuatan ya untuk menghadapi pandemi ini. Jadi sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you, shalom.